Menunggu drama Ferdy Sambo di meja hijau. Kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat yang melibatkan Ferdy Sambo, istri dan sejumlah anak buahnya segera memasuki babak baru. Kejaksaan Agung akan segera menyeret mereka ke meja hijau. Kejaksaan Agung atau Kejagung menyatakan, mereka sedang meneliti dan mempelajari berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo, istrinya Putri Chandrawati, Bayangkara II Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain kasus pembunuhan berencana, Kejagung juga tengah mengkaji berkas perkara kasus obstruction of justice yang juga melibatkan Ferdy Sambo dan sejumlah anggota kepolisian. Selain Sambo, mereka yang dijerat dengan pasal obstruction of justice adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Kejagung mengatakan, dalam pekan ini, mereka akan mengumumkan perkembangan penanganan kasus pembunuhan yang melibatkan banyak personel kepolisian. Kejagung juga berjanji akan segera melengkapi berkas perkara ini. Dikembalikan sebelumnya, berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir J sempat dikembalikan oleh Kejaksaan ke kepolisian. Kejaksaan mengembalikan berkas perkara Ferdy Sambo dan 3 tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ke Badan Reserse Kriminal Polri. Berkas 4 tersangka itu adalah Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Kejaksaan menilai berkas tersebut belum lengkap. Tim Jaksa Peneliti Kejagung menilai, berkas keempat tersangka belum lengkap secara formil dan material. Kejaksaan meminta penyidik Bareskrim Polri melengkapi berkas itu sesuai dengan petunjuk jaksa. Kejagung juga sempat mengembalikan berkas perkara Putri Chandrawati dan meminta agar penyidik Bareskrim Polri melengkapi. Penyidik Bareskrim Polri kemudian menyerahkan kembali berkas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo CS ke Kejaksaan Agung pada Rabu, 14 September 2022. Pengembalian ini dilakukan setelah penyidik Polri memperbaiki berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. 5 berkas yang dikembalikan adalah berkas tersangka Ferdy Sambo, Bayangkara II Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Obstruction of justice. Selain kasus pembunuhan berencana, Ferdy Sambo juga dijerat dengan pasal obstruction of justice. Obstruction of justice adalah perbuatan menghalang-halangi proses hukum dalam suatu perkara. Selain Sambo ada 6 anggota Polri yang juga dijerat pasal ini. Mereka adalah ex-Karopaminal Propam Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Kaden Aropaminal Divpropam Polri Kombes Agus Nurpatria, mantan Wakaden Biropaminal Divpropam Polri AKBP Arif Rahman, Kasubbag Riksa Bagak Etika Roa Prof Divpropam Polri Kompol Baikuni, Kasubbagaudit Bagga Ketika Roa Prof Divisi Propam Polri Kompol Cak Putranto, dan Kasubnit Isubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Ferdy Sambo dan komplotannya diduga melakukan tindakan yang berakibat pada terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Caranya, yaitu dengan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik. Hukuman maksimal kasus pertama yang menyeret Ferdy Sambo adalah kasus pembunuhan berencana. Polri menyatakan Sambo terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Sambo dijerat pasal berlapis dalam kasus pembunuhan ini. Polri menggunakan pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto 55 dan 56 KUHP. Hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan kepada Sambo adalah hukuman mati. Selain itu, Ferdy Sambo juga dijerat dengan pasal obstruction of justice atau perbuatan menghalang-halangi proses hukum dalam suatu perkara. Ini dilakukan Sambo saat berusaha merekayasa, menutup-nutupi dan berusaha mengintimidasi penyidik Polri dalam pengusutan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Jika melihat apa yang sudah dilakukan dan sejumlah pasal yang dikenakan, Ferdy Sambo bisa mendapatkan hukuman maksimal dari pengadilan. Pertama, karena kasus pembunuhan berencana yang ia lakukan. Kedua, upaya merintangi dan menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan. Posisi Sambo sebagai penegak hukum dengan pangkat yang tinggi bisa menjadi pertimbangan majelis hakim saat memutus perkara ini. Akankah jaksa mendakwa Sambo dan komplotannya dengan pasal pembunuhan berencana?
Dan akankah jaksa menuntut hukuman mati dalam kasus ini? Simak wawancara eksklusif jurnalis senior harian Kompas Budiman Tanurejo dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu, 28 September 2022, yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.